Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai hasil laporan observasi kami. Yang pertama, saya akan menyampaikan rumusan masalah hasil observasi kelompok kami di SDN Lowaru 2. Yang pertama mengenai sistem pendidikan. Yang pertama ada PPDB. Di SDN Lowaru 2 ini PPDB-nya dimulai pada bulan Juni. Nah, tahapan awal yakni dengan melakukan registrasi online lewat situs web resmi dari PPDB Jawa Timur. Kemudian untuk PPDB peserta didik berkebutuhan khusus di sana dapat menerima, namun sekarang tidak ada karena dari pemerintah sendiri PDBK diarahkan untuk ke sekolah yang fasilitas sarana dan prasarananya lebih memenuhi. Kemudian jika di SDN Lowaru 2 ini diarahkan untuk seragam merah putih dan pramuka dapat dibeli di luar sekolah. Kemudian jika untuk dasi, kaos kaki, buku penghubung dengan orang tua diwajibkan membeli di sekolah. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di SDN Lowaru 2 yakni terdapat LCD, TV, namun TV tidak ada di semua kelas. Kemudian papan tulis, komputer untuk ujian kelas 5 dan kelas 6, kolam ikan, biopori untuk menunjang pembelajaran, kemudian ada perpustakaan dan masih banyak lagi yang terdapat menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang baik dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Kemudian kurikulum yang digunakan di SDN Lowaru 2 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, setiap hari Jumat siswa melakukan kegiatan P5 ini secara bergilir pada jam 7 sampai jam 9. Contoh kegiatan P5 berdasarkan project based learning adalah seperti membuat topeng dari kertas untuk kelas 1. Nah, itu setiap minggu itu bertahap. Jadi misalnya minggu pertama menggunting koin sampai kemarin saat kami observasi penjadwalannya sudah sampai di mengecat topeng tersebut. Kemudian ada pertunjukan tari untuk kelas 6, kemudian masih banyak lagi. Kemudian jika ada kegiatan membuat kerajinan yang tidak ada guru atau pendidik yang menguasai, maka dari pihak sekolah akan mendatangkan guru dari luar. Kemudian yang ketiga ada metode pembelajaran. Di SDN Lowaru 2 pembelajarannya ini berpusat ke peserta didik atau student center yang dibimbing oleh guru untuk mencari solusi atau masalah yang sudah ada. Nah, kemudian guru tersebut mengarahkan muridnya untuk mencari solusi atau jawaban dari masalah tersebut. Nilainya di SDN Lowaru ini tidak berdasarkan hanya pada angka penilaian LTS maupun UAS, karena penilaian pada peserta didik ini bertahap dari penilaian sikap, lisan, pendidikan karakter, dan lain sebagainya yang sudah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran. Itu pendidikan karakter di SDN Lowaru 2. Di sana menerapkan pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, untuk mengajarkan siswa agar melestarikan budaya 5S. Selain itu juga ada yang unik di SDN Lowaru 2, yakni setiap hari Kamis para peserta didik menggunakan baju adat serta memakai bahasa Jawa dalam sehari sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian juga ada kegiatan saat mata pelajaran agama Islam. Jika ada kelas yang pada jam pagi pada mata pelajaran tersebut, akan dilakukan pembiasaan sholat duha terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga untuk peserta didik non-muslim akan dipandu oleh guru yang non-muslim untuk berdoa bersama di perpustakaan. Dan mengapa kelompok kami memilih lokasi SDN Lowaru 2 untuk diobservasi? Yang pertama, dikarenakan SDN Lowaru 2 ini tuh termasuk ke dalam kategori sekolah adiwiyata, serta sekolah tersebut juga memiliki beragam kegiatan untuk peserta didiknya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Salwa sebelumnya, yaitu kegiatan berpakaian adat dan menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dalam satu hari dan lain-lainnya.
Wah, bagus. Nah, wah, 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 nah, wah, wah, Apa saja hambatan bagi kelompok kami dalam mengobservasi dan penyusunan laporan? Yang pertama, hambatan dalam kegiatan observasinya yaitu susahnya menyesuaikan jadwal dari masing-masing anggota dikarenakan ada beberapa kelas yang bentrok. Terus yang kedua, dalam kegiatan wawancara dikarenakan kami datang ke sekolah tersebut pada jam pembelajaran, jadi kegiatan wawancara kami akan agak terganggu dikarenakan oleh kebisingan murid dalam kelas. Untuk penyusunan laporannya itu kesulitannya untuk membuat daftar isi, daftar pustaka serta halaman yang terdapat pada panduan PPKI UM tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis dari observasi kelompok kami. Permasalahan yang ada di SDN Lowok Waru 2 yaitu yang pertama mengenai manajemen waktu, yaitu di mana ada peserta didik yang mengumpulkan tugas yang diberikan guru tidak tepat waktu serta perbedaan karakter peserta didik yang bermacam-macam. Ada peserta didik yang lebih paham jika pembelajaran tersebut disampaikan dengan video, PPT, gambar dan lain sebagainya. Permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya guru BK, sehingga jika ada peserta didik yang merusak fasilitas sekolah, wali kelas ikut andil dalam permasalahan tersebut dengan memberi nasihat. Permasalahan yang ketiga yaitu adanya wali murid yang selalu menunggu anaknya pada saat pembelajaran, yang mana dapat membuat pembelajaran itu sendiri tidak terlaksana dengan baik karena guru merasa terganggu privasinya karena selalu diawasi dan ditunggu oleh wali murid salah satu peserta didik. Peran dari masing-masing kelompok kami yakni Salwa dan Dora mengurus surat perizinan wawancara dan observasi, kemudian sekaligus memberikannya. Kemudian Salwa dan Ismi serta Ken wawancara dan observasi di SDN Lowok Waru 2 pada hari Jumat 24 November 2023. Ismi sebagai notulen dan Salwa sebagai pewawancara dan Ken sebagai si dokumentasi. Kemudian dalam penyusunan makalah, Ratna mengerjakan bab 1 dan bab 2, Salwa dan Dora merevisi dan cek ulang bab 1 dan 2, kemudian Ismi mengerjakan bab 3 dan Salwa juga mengerjakan daftar pustaka. Untuk pengerjaan PPT juga dibantu oleh Dora dan Salwa serta Ismi. Sangat puas karena pada saat melakukan wawancara dan observasi, guru atau narasumber yang kami wawancara menyambut kami dengan baik dan menjawab segala pertanyaan kami dengan jelas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.